Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Pul Hidayat, saya Kalbai Tegalasitkan, yang satu lagi tidak masuk karena ada kepentingan, yaitu Kandan Rizky Aziz Mustafa. Di sini kelompok saya ingin mempresentasikan yang materinya olahraga air. Yang akan mempresentasikan, monggo Mas Saiful. Baik, di sini ada penyakit dekompresi atau BEN. Bila seseorang masuk ke dalam air dan menyelam terlalu dalam, maka tekanan yang akan diterima semakin besar dengan semakin dalamnya ia menyelam. Hal ini disebabkan oleh karena BD serta jenis air lebih tinggi daripada udara. Tekanan yang diterima tidak hanya mekanis, tetapi juga menyebabkan gas-gas dalam udara nafas menjadi lebih banyak yang terlarut, yang dapat menimbulkan gangguan pada difusi dan transportasi gas dalam proses pernapasan. Tekanan tinggi inilah yang menjadi pokok permasalahan pada timbulnya penyakit dekompresi. Yang kedua ada barotrauma. Barotrauma ditunjukkan oleh adanya kerusakan di bagian jaringan tubuh akibat tidak seimbang antara tekanan dalam rongga-rongga di dalam tubuh dengan jaringan atau cairan tubuh di sekitarnya. Dengan berubahnya kedalaman yang berakibat berubahnya tekanan, maka volume udara atau gas-gas di dalam tubuh juga akan berubah. Perubahan volume ini terjadi pada penyelam dan pada penyumburan. Pemanasan pada gas terjadi pada gas yang terdapat dalam ruang yang tidak mengepis, yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antara gas dalam rongga itu dengan tekanan di sekitarnya. Yang ketiga ada hipotermia. Hipotermia didefinisikan sebagai keadaan suhu inti tubuh atau rektal yang lebih rendah dari 35 derajat Celcius. Hal itu dapat terjadi secara tiba-tiba pada saat masuk ke air dingin atau beberapa waktu setelah pemaparan. Produksi panas tubuh terjadi sebagai hasil proses olah daya metabolisme berbagai organ, pengolahan makanan, dan kerja otot termasuk menggigil. Efisiensi fungsi otot adalah 25% hingga 95% dari daya yang dihasilkan berubah jadi panas yang dipergunakan untuk membantu memelihara suhu tubuh di lingkungan yang dingin atau harus dibuang bila suhu lingkungan panas. Kemudian selanjutnya ada kejebur atau drowning. Dampak utama kejebur adalah yang pertama hipoksia, yaitu kekurangan oksigen pada berbagai organ tubuh. Hal ini penting dalam kaitannya dengan jantung dan otak, karena kekurangan oksigen pada otak bila lebih lama dari 5 menit dapat menyebabkan terjadinya kerusakan otak yang irreversibel. Kemudian asidosis metabolik atau metabolic acidosis maupun asidosis pernapasan atau respiratory acidosis. Kegagalan paru mengambil O2 pada peristiwa ini menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen dalam darah, dan dengan demikian menyebabkan terjadinya olah daya anaerobik dan pembentukan asam laktat, dan terjadinya yang disebut asidosis olah daya. Kemudian aspirasi air garam berakibat terjadinya osmosis air dari darah ke dalam paru-paru, menyebabkan darah menjadi pekat atau hipertonik. Kemudian edema paru-paru terjadi akibat radang akut paru-paru yang merupakan respons terhadap air yang terinhalasi. Selanjutnya pemeriksaan medis para penyelam scuba. Penilaian medis terhadap orang-orang sebelum penyelaman scuba atau self-contained underwater breathing apparatus hendaknya mengikuti format standar. Hal ini meliputi pemeriksaan medis dan riwayat operasi, pengetahuan mengenai penggunaan obat-obatan di masa lalu maupun yang sedang dimakan, pemeriksaan fisik dan sistema tubuh yang relevan, dan pemeriksaan lebih lanjut bila diperlukan. Pada riwayat maupun pada pemeriksaan penekanan khusus diberikan terhadap penilaian sesuai
sistema tubuh yang relevan untuk penyelaman khususnya telinga, hidung, sistema respirasi, SKP dan SSP. Penilaian kebugaran umum dan kemampuan renang pada individu yang berusia lanjut adalah penting, dan hal itu bergantung pada apakah nilai yang dikemukakan calon penyelam yang bersangkutan dapat dipercaya. Kemudian keracunan nitrogen atau nitrogen narkosis. Pada tekanan atmosfer, nitrogen yang meliputi jumlahnya sekitar 79% udara adalah gas yang lembab. Tetapi pada tekanan yang lebih tinggi, gejala awal keracunan nitrogen adalah kepala yang merasa ringan, keinginan untuk tertawa, kemampuan konsentrasi yang buruk, dan kemampuan memusatkan perhatian yang pendek. Pada kedalaman yang lebih tinggi, dapat terjadi perilaku yang dapat membahayakan diri. Misalnya menurunnya kemampuan menaksir dan menghitung daya ingat yang buruk, dan kemampuan motorik yang terganggu, yang kadang berakibat fatal. Pertolongan terhadap keracunan nitrogen adalah dengan jalan memegang yang bersangkutan dan membantunya untuk melakukan penyembulan secara lambat. Ini selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ega. Oke, selanjutnya keracunan oksigen PO2 yang tinggi pada udara inspirasi pada penyelaman dapat menyebabkan kadar oksigen yang tinggi pada plasma yang dapat menyediakan kebutuhan metabolik bagi perenang. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya pelepasan oksigen dari hemoglobin di jaringan sehingga kadar oksigen dapat dalam hemoglobin darah vena akan tetap tinggi. Ketika seseorang penyelam bernafas dengan oksigen pada tekanan parsial lebih dari 318 mmHg, dapat terjadi konstriksi pembuluh darah serebral sehingga terjadi hambatan pada aliran darah menuju sistem saraf pusat dengan gejala-gejala distorsi visual, pernapasan yang cepat dan dangkal serta kejang-kejang. Pada beberapa kasus PO2 yang tinggi ini dapat mengiritasi saluran pernapasan yang dapat menjurus kepada pneumonia. Kondisi-kondisi di atas adalah akibat kelebihan oksigen sehingga dinamakan keracunan oksigen. Lanjut, penyelam tahan nafas atau breath-out breathing. Dorongan untuk pernapasan dalam perut bila telah sampai pada batas kemampuan menahan nafas menjadi tertutup bila tekanan karbon dioksida dalam darah arteri dalam kurung PaCO2 mencapai 40 sampai 48 mmHg. Dengan hiperventilasi sebelum penyelam tahan nafas, tekanan CO2 di alveoli, paru-paru dan di darah arteri menurun secara signifikan karena terkuras oleh mekanisme hiperventilasi, sehingga memungkinkan terjadinya waktu penyelaman yang lebih panjang sebelum tercapainya batas kemampuan menahan nafas. Pada saat tercapainya batas kemampuan menahan nafas, dorongan untuk terjadinya pernapasan kembali tidak dapat ditahan apabila kadar CO2 telah mencapai ambang rangsang pusat pernapasan. Lanjut, kondisi medis perenang. Yang pertama, otitis externa. Gejala umum yang menyertai infeksi ini adalah gatal yang cenderung mendorong respon penggaruk saluran telinga. Akibatnya terjadi nyeri, bengkak, dan keluarnya sekret. Pengobatan meliputi pencegahan renang lebih lanjut dan mencegah telinga agar tidak basah, serta dilarang mengobati sendiri dengan memasukkan benda apapun ke dalam telinga. Yang kedua, tuba ventilasi telinga tengah atau bromide. Adanya tuba ini yang menembus membran timpani melarang keikutsertaan dalam penyelaman scuba dan terjun dari papan loncat, tetapi pada umum renang masih diizinkan. Tetapi dianjurkan untuk menggunakan sumbat telinga dan pemakaian antiseptik telinga sebagai pencegahan sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, perforasi membran timpani. Cedera ini dapat terjadi karena adanya perubahan tekanan secara tiba-tiba di bagian luar telinga, misalnya yang terjadi pada saat terjun dari papan loncat, jatuh pada waktu bersih air, atau pada penyelaman scuba yang disertai kegagalan menyamakan tekanan di dalam dan di luar membran timpani. Selanjutnya, eksostosis telinga luar.
Kadang-kadang renang, terutama yang berenang di air dingin, dapat mengalami pertumbuhan tulang yang menonjol ke dalam saluran telinga luar. Hal ini memungkinkan sekali merupakan perubahan reaktif dan tidak menjadi masalah kecuali saluran telinga luar menjadi tertutup atau hampir tertutup. Selanjutnya epilepsi. Praktek hiperventilasi sebelumnya penyelam tahan nafas merupakan kontraindikasi karena praktek hiperventilasi itu sendiri dapat memicu terjadinya serangan epilepsi. Sebenarnya olahraga air dalam banyak hal berbeda dari olahraga darat. Karena potensi untuk terjadinya cedera yang serius atau terjadinya kecelakaan fatal pada penyelaman scuba, penyelaman tahan nafas atau oleh serangan makhluk air. Seperti halnya kegiatan-kegiatan yang berpotensi membahayakan, resikonya dapat memperkecil dengan pendidikan, persiapan, dan latihan. Naskah ini diharapkan membuat orang menjadi waspada terhadap kondisi berbahaya yang menyertai olahraga air serta sebagai pedoman bagaimana menanggulanginya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.